kita sukses sendiri itu biasa, menyukseskan yang lain itu luar biasa. Sukses diri sendiri itu Kita biasa. harus sukses dulu Iya. menurut kita. Baru kita juga membantu orang lain biar ikut sukses juga. Jadi tidak kita sendiri dong yang sukses, orang Iya. lain juga ikut sukses. Kita sukses bersama-sama. Bersama, paling tidak anak didik kita. Paling Luar tidak. biasa. Paling tidak itu. Well, geng Merah Putih, welcome to Podcast Guru. Hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang TV host, profesional MC, penulis buku Puisi Ini Saja hingga menulis buku Rangkuman Matematika. I think you know I'm talking about. Ladies and gentlemen, please welcome one and only Ahmad Ritaudin. Keren. Thank you, terima kasih. Apa Jogjanya matur nuwun. Sami-sami. Iya, bisa ya. Luar biasa. Lumayan, little I can lah. Gimana Pak, hari ini aman? Aman, alhamdulillah aman. Aman ya? Iya, Oke, kalau boleh tahu panggilan sapanya itu siapa sih Pak? Loh, saya biasa dipanggil anak-anak, biasa dipanggil teman-teman guru itu Pak Uut. Pak Uut, Iya, iya. Karena saya sempat bingung. Kenapa? Pertama kali menghubungi Bapak, Iya. ini mungkin karena terlalu guru ya, Iya. saya juga bingung. Namanya itu adalah Pitagoras Uut. Namanya itu sangat-sangat terdidik gitu loh Pak. Karena suka matematika. Suka matematika. Jadi Enggak, nama saya nama apa namanya? Nama di sosial media dan sebagainya itu Uut kayak canda. Uut, ya. oke. Jadi murid terus teman-teman guru dan sebagainya itu manggilnya Pak Uut biasa. Pak Uut dipanggil gitu. Pak Uut begitu. Uncle ya, Uncle. Uncle Minar ya. Uncle Oke, Minar, gitu. iya. Oke, karena saya pikirnya namanya memang kayak Pitagoras Uut. Jadi ketika lahir udah ngerti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Iya, kayak besok gitu. mungkin namanya ganti lagi bukan Pitagoras, mungkin namanya pakai rumus yang Oh, rumus lain, yang bukan lain. ya, Oh, lingkaran bisa. atau Lingkaran. Enggak, cuma iseng. Oh, iseng aja ya. Enggak, tapi namanya Uut kayak canda Oh, gitu. kayak canda ya. Selalu hidupnya selalu berwarna, penuh Berwarna, celah dan tanda iya. ya. Oke, luar biasa sekali. Well, Iya. saya mau tanya nih Pak, akhir-akhir gini karena COVID, Iya. gimana adik-adik di SD? Oke, saya ngajar di SD Percobaan 3, Oke. Pakem di Jalan Kaliurang kilometer 17. Karena COVID-19 ini tentu saja anak-anak belajar di rumah. Belajar di rumah Iya, ada nggak sih BDR, belajar dari rumah. Ada yang WhatsApp nggak sih Pak? Kangen Pak kayak gitu. Oh, banyak. Banyak ya? Ya, karena saya guru yang ngangenin. Oh kangenin. Iya. Ibu-ibunya juga WhatsAppin nggak? Wah, Enggak, maksudnya enggak. kan yang biasa pegang handphone kan mamahnya, Ya, bukan tanya, anaknya. iya. Iya, tanya pelajaran. Tanya maksud pelajaran saya. gitu kan. Iya. Ya itu tadi belajar dari rumah. Bagaimana kita sebagai guru itu bisa harus beradaptasi dengan kondisi ini. Oke. Jadi saya juga beradaptasi dengan COVID-19 ini. Bagaimana caranya saya juga belajar dari rumah, tetapi Belajar tetap dari rumah rumah. happy dan menyenangkan. Happy gitu dan kan. menyenangkan. Ini tepat sekali di Iya. ruang siar guru. Kita pun ada project baru. Channelnya itu tentang materi belajar dari rumah. keren Jadi ya. adik-adik SD pun nggak perlu belajar lagi Iya. ke sekolah karena saat ini, tapi bisa belajar di rumah lewat channel ruang siar guru. Mereka bisa belajar mata pelajaran seluruh SD. Ada matematika, IPA, kayak gitu-gitu. Wah, ada. keren itu. Ada, Program nanti yang keren. Ada ya Program nanti ya? Ada, Wow, ada keren. di ruang siar Bersama guru. guru-guru Guru-guru luar biasa profesional pastinya, ya. pastinya. Ya. Keren. Karena guru-guru juga udah sayang sama murid-muridnya. Oh dong, Pak. iya, karena seperti saya juga penyayang. Penyayang Loh, ya? terbukti nih, coba kaos saya. Oke, sawidawai Sepeda. sepeda. Sepeda wae tak sayang, opo meneh kowe. Asik. Sepeda aja aku sayang ya, Apalagi kamu. Ya, anak-anakku saya sayang, teman-temanku semuanya saya sayang. Apa karena filosofi sepeda yang proses yang harus progres pelan-pelan jadi menjadikan Bapak guru gitu ya? Loh iya, karena sepeda itu kan menggambarkan sebuah cita-cita. Oke. Cita-cita itu akan dapat diraih dengan kayuhan, dari kayuhan kan lama-lama akan sampai. Lama sampai. Nah, itu Proses filosofi. ya? Proses. Nah Semua kalau itu butuh bicara proses sih bagaimana sih awal mula Bapak menjadi seorang guru? Iya. Lah iya kan? Ini ceritanya gini. Karena kalau tampilan as a look, Iya. kayaknya ini lebih cocoknya tuh jadi anak band. Loh ya. Gini, dulu lulus SMA, Lulus SMA. saya sama sekali nggak tahu PGSD itu apa. Oke. Kan PGSD itu kan pendidikan guru sekolah dasar. Oke. Saya nggak tahu itu PGSD waktu itu belum ngehit sampai kayak sekarang, belum ngehit. Oke, belum ngehits. Belum ya? ngehits, jadi- enggak ngehits Pak, tapi beda circle aja. Nah, gitu. dulu saya lulus SMA, pengen kuliah di kampus yang paling gaul di Yogyakarta. Oke. Tahu nggak? Apa? UGM.
Oh, iya. Iya, UGM kan. Ya, aku dari sana. UGM. Oke. Iya kan. Saya pengen daftar di sana. Terus? Iya, tapi dengan kemampuan saya yang luar biasa, Oke. jadi nggak keterima. Enggak, bukan nggak terima. Iya. Kamu diterima pada tempat yang pas. Iya Iya dong. Pak iya, U diterima di tempat yang benar. pas. Iya. Lalu bapak saya kan guru, Mm-mm. dah ngikut aja PGSD gitu. Oke. Saya PGSD ini jurusan apa? Saya bingung waktu Bingung itu. ya? Bingung. Karena di Oke. UNJ waktu di UNJ itu kan ada utul ujian tulis waktu itu. Ya udah Oke. saya ngikut karena nggak Untuk keterima tes di ya? UGM. Iya, Untuk untuk tes gitu tes. ya, oke. Ngikut kuliah, dulu waktunya D2 dulu. PGSD itu D2. Oh, belum S1 gitu Belum ya? S1. Yang lain itu daftar, itu kan ada utul ujian tulis sama wawancara. Oke. Yang lain itu baju dimasukkan. Oke, rapi ya standar Rapi. guru gitu ya. Saya malah celana yang saya masukkan. Enggak, serius ini, serius. Saya kaget waktu itu. Rambut agak gondrong itu. Oke. Masuk ruang set. Semuanya kok pakai baju dimasukkan rapi. Mau ujian prakteknya mengajar waktu itu. Oke, ya. Saya rambutnya gondrong, ya model lah anak-anak baru lulus SMA lah. Ini Pada saat itu adalah tes micro teaching ya. micro teaching. Mampus. Wah, ini mau apa kan gitu kan. Iya, Ternyata benar. waktu itu silahkan ngajar matematika. Wah, waduh ini kok gimana waktu itu kan saya nggak minat waktu itu jadi guru belum minat. Matematika lagi yang disuruh ngajar. Matematika. Setelah itu suruh gambar nanas, suruh gambar buah nanas dan sebagainya. Terus singkat cerita kan lulus D2. Lulus D2 yang lain Wiyata Bakti ngajar, honor dan sebagainya. Saya belum tertarik waktu itu. Tapi udah predikat PGSD lulus. Saya lulus. Oke. Ya. Dengan predikat nilai biasa-biasa saja. Yakin? Yakin. Beneran? Bener. Tapi lulus ya? Lulus. Tapi lulus, oke. Yang lain, kan saya dulu hobinya memang di dunia komedi. Yang lain ngajar, waktu itu saya sempat tertarik di dunia komedi. Saya bergabung dengan Plat AB Yogyakarta. Oke. Plat AB. Nah, waktu itu yang lain Wiyata Bakti, saya malah ke Jakarta. Oke. Ikut API, audisi pelawak TPI. Tahu, Ya, itu saya iya. ikut di situ tahun berapa ya? Tahun 2008-an atau berapa? 2008 kita masih SD, Ya, Pak. terus Oke. setelah di Jakarta, pulang ke Jogja, yang lain pada ngajar, saya nganggur gitu kan. Pagi nggak ada kegiatan dan sebagainya. Nggak freelancer juga? Nggak freelance karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Serius? Itu kan bisa ngelawak, Pak. Lah waktu itu kan job ngelawak kan saya belum Belum profesional, ya belum ya. ada. Oke, belum oke. ada. Stand up comedy belum happening ya? Belum happening. Beda generasi. Beda generasi. Benar. Iseng-iseng buat lamaran. Lamaran. Terus nyoba dari SD ke SD waktu itu. SD ke Ditolak SD. pastinya. Saya ditolak. Ya mungkin kurang ganteng mungkin saya. Ditolak waktu itu. Nah, lalu ada satu SD yang saya datang ke situ tapi luar biasa sekali berkat di SD itu saya mempunyai banyak pengalaman. SD Glagah Yogyakarta. Oke, kenapa mereka bisa, pernah bertanya nggak sih mereka kenapa bisa menerima Bapak pada saat itu? Ya bukan karena nilai saya bagus, karena kekurangan guru ada yang pensiun. Jadi saya datang itu kan, lugu itu Pak. Lu enggak, lu gue nggak percaya. Bener waktu itu Masa? saya takut. Tampilan gondrong gitu lugu. Alah saya lihat kepala sekolah aja pucet beringos melotrok kok Mas. Yakin? Iya, yakin Mas. Oke. Bawa map masuk set. Bisa ya anak gondrong bawa map Ya gitu? waktu itu cukur dulu Oh, Mas. cukur. Dulu masuk set. Permisi Pak. Heeh. Saya waktu itu belum di SD Glagah dulu. Oke. SD saya sebutkan. Nah itu nanti ada cerita lucunya. Oh, tuh. iya, nanti kita tahan Ditolak, aja ya. nah ditolak terus Oke. di SD Glagah waktu itu ya udah Mas ini kebetulan ada yang pensiun. Terus masnya kurang kurang satu guru slot, ya. ya. Terus saya waduh ini ya kesempatan. Ada yang pensiun satu, masnya gantiin yang pensiun itu. Wah, Oke. saya gantiin yang pensiun. Waktu itu pertama ngajar kelas 1 saya Mas. Bayaran berapa tuh Pak? 200.000 1 bulan. Luar Kelas 1 itu biasa. repotnya minta ampun. Anak saya benerin ke sini, yang sini ke sana. Ini tak benerin lagi ke sini, yang sini ke sana. Sini ke sana. Bang sabarnya harus banyak Iya, ya. saya nggak benerin, saya malah yang ke sana. Kalau Bapak yang keluar ntar ya. Iya, saya waktu itu kelas 1 dulu 1 bulan karena guru kelas 1 naik haji waktu itu. Oke. Saya gantiin. Yang pensiun kelas 3, yang pensiun guru kelas 3. Berarti itu pengalaman pertama Pengalaman 200.000 1 bulan. dan mengajar pertama kali. Mengajar pertama kali, Mas. Oke. Itu. Ingat nggak materi pertama yang diajarin apa? Loh, waktu itu yang di Baca, kelas 1 tulis. itu, Mas. Iya, boleh. Nulis, Mas kayaknya. Jadi kayak A, B, C gitu ya. B U D I kan. Budi. Iya, seperti itu. Tapi Oh berarti memang produk ini Bapak Budi iya, ya? tapi kan saya baru ngajar. Iya. Anak kecil-kecil lari ke sana. Saya bingung, Mas sini tak benerin, sana Di yang sana lari lagi ke sana. lari ya, oke. Iya.
Itu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman Tahun luar biasa, 2006 waktu itu 2006. 2006. Disitulah awal mula karir menjadi seorang guru. Saya waktu itu nggak tertarik jadi guru. Berawal dari situ saya menjadi suka dengan guru itu saat di SD Glagah waktu Wiyata Bakti itu. 200.000 satu bulan tuh menurut saya udah waktu itu luar biasa sekali Mas. Luar biasa sekali dan saya malah bisa belajar banyak dari situ. Pramuka. Saya kenal di situ dengan ya guru-guru yang hebat dan luar biasa. Saya belajarnya dari situ. Bahkan di situ saya pernah ngajar pramuka. Baru berapa lama lomba di UNJ juara 2 Mas. Coba apa yang diajarin Pak Pramuka pada saat Loh, itu? tepuk pramuka. Oke, kita coba ya, kita Nah. coba tes. Oke ya, aku sih masih ingat. Iya, coba Mas Uncle Menar. Uncle, iya. Iya, tepuk pramuka bisa nggak? Bisa. Tepuk pramuka. Wah, luar biasa. Bisa dong. Iya, semua pekerja-pekerja di ruang siar gue kece-kece, Pak. Kece-kece. Iya, bisa semua. Juara 2 Mas. Juara 2. Alhamdulillah. Untuk tepuk pramuka aja. Pesertanya 1. Enggak, ini serius ini. Bener juara 2. Juara 2. Wah, luar biasa itu. Saya baru di situ ngelatih pramuka juara 2. Iya ya. Praja Muda Karnia. Praja Muda Karana. Ya, itu cikal bakalnya di situ. Oke. Cikal bakalnya di situ, tapi terus lama kelamaan tahun 2008 itu kan ada CPNS waktu itu. Iya, akhirnya tes. Akhirnya saya tes CPNS. Tes CPNS. Iya. Oke, sebelum tes CPNS menjadi favorit juga. Iya. Pertanyaan saya pada saat itu, Iya. mata pelajaran apa sih yang menurut Bapak diajarin sangat-sangat susah? Pelajaran yang diajarin sangat susah. Iya, IPS. IPS. Iya, karena sesuai Kenapa? nama ilmu paling sulit. Ilmu paling sulit. Iya, Iya, ilmu paling pengetahuan suara. Karena banyak hafalan waktu itu ya. Waktu itu banyak sekali hafalannya kan belum kurikulum 13. Waktu itu Oke. memang materinya sangat padat, sangat banyak sekali. Jadi sangat harus bercerita ya, banyak. Iya, waktu Belum itu lagi sejarah-sejarahnya juga masuk di situ. sejarah-sejarah. Tapi gini Mas menariknya. Bagaimana kita itu mengajarkan IPS misalkan, biar kita menarik bagaimana. Ini saya punya trik. Caranya saya itu gimana? selalu menyelipkan cerita-cerita lucu saat mengajar misalnya. Coba Pak, saya sekarang muridnya Bapak, ya. Oke. Saya kayak presensi absen dulu ya, misalkan. Minar. Halo Pak, hadir. Oke. Hadir, Terus saya hadir. bilang gini, saya ada cerita lucu berkaitan dengan waktu saya absen anak. Apa Pak misalkan. Apa, Pak? Nah gini, jadi ada cerita lucu waktu itu saya absen anak misalkan. Ada anak itu yang namanya unik, saya tanya, Minar hadir. Hadir. Budi Sutopo hadir Pak, kan gitu. Namanya kok unik sekali, orang tuamu nggak kreatif masa nama diulang-ulang Topo Sutopo. Loh itu belum selesai Pak. Loh namamu siapa? Topo Sutopo M. Oh M-nya apa? Martopo. Sama aja dong Pak, pengulangannya itu lagi, Enggak, itu maksudnya, lagi. iya maksudnya kan dikasih hal-hal seperti itu kan anak-anak seneng gua. Ketawa ya, Ketawa. Jadi selalu atmosfernya ceria. ceria. Saya Benar. selalu selipkan kisah-kisah lucu, cerita-cerita lucu. Misalkan mau belajar IPS tentang nama negara misalkan. Ya saya buat dari rumah ngonsep dulu, ini untuk tebak-tebakan bisa nggak misalkan. Oke. Anak-anak sebelum kita mulai pelajaran yuk kita tebak-tebakan dulu, tapi ini tebak-tebakan loh konteksnya. Oke. Oke Pak, negara-negara apa yang Yang- di sana ya toh isinya perempuan semuanya. Ayo, negara apa? Nggak tahu kan? Palestina. Salah. Enggak, Salah. perempuan semua ya. Nggak tahu kan? Tanya kalau nggak tahu. Amerika. Salah. Negara benua. Negara. Ya, benuanya di benua apa? Pas. Belum dong, kasih Belum, waktu iya. dong please. Net, waktu habis. Waktu habis. Negara yang ini tebak-tebakan bukan informasi beneran lah ya. Paham Bapak, paham. Negara-negara Iya. apa? Ya tanya, negara-negara apa yang isinya perempuan semuanya? Negaranya apa Pak? Yunani. Kenapa? Yunani. Yunani ya. Loh lah ya. Iya. Ada juga negara yang perempuannya sangat jarang. Roma. Bukan. Kan isinya para pastor semua. Bukan. Enggak ya, apa ya? Tebak-tebakan kan anak-anak tertarik. Ini Pak. Enggak tahu Pak, enggak tahu Pak. Pengen tahu? Iya. Negara yang perempuannya itu sangat jarang sekali. Apa Pak? Sri Lanka. Oh ya, Sri-nya langka. Oke. Itu masuk ke situ dulu kan anak-anak senang dulu kan. Nah, kita bagaimana caranya buat anak itu happy dulu. Oh iya. Jadi mereka tuh bebas, senang, udah Bebas, bahagia dulu gitu senang, Pak ya. Bahagia. Satu Kasih momen cerita yang paling Bapak nggak pernah lupain ketika Iya. di ngajar ada kisah khusus nggak Pak? Ada kisah khusus. Apa Waktu itu tuh, saya
sudah di Sleman ya, bukan di Jogja lagi. Sudah di Sleman, memang benar-benar di situ ada lomba dagelan Mataram waktu itu. Dagelan Mataram. Dagelan Mataram untuk anak, untuk siswa. Nah, saya melatih 3 anak karena di kelas itu saya udah melihat ini bibit-bibit unggul untuk ngelawak. Nah, saya pilih 3 itu. Saya latih. Ternyata cepet banget dia nangkepnya. Basicnya memang mereka juga lucu gitu ya, punya jiwa entertain itu kayak gitu. Iya, lucu banget kan. Terus dan itu sempat tampil di mana-mana itu lawaknya itu. Mereka udah cukup. Sekarang sudah SMA. Masih sering anak-anak keep in touch? saya. Udah nggak kontak-kontakan lagi. Tapi waktu itu lomba, saya antar sendiri lomba yang adakan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, Oke. Dan lucu. Berapa orang tuh Pak? 3 orang. Masih ingat namanya nggak? Randy, Hanun, cewek ya? Cowok. Hanun cewek? Hanun cowok. Oke, cowok. Iya. Terus Kumisen, mungkin Randy, Hanun, yang satu Berwin. 3-tiganya cowok. Saya antar, itu tampil terakhir kali. Lucu. Nomor undian terakhir ya? Nomor undian terakhir dan lucu. Klimaks dan pecah. Wah ini, itu buat saya, jadi kalau bisa, kita itu sukses dan menyukseskan. Jadi harapan saya seperti itu. Ternyata saya bisa menyukseskan anak-anak di luar akademis. Saya bangga sekali waktu itu, senang sekali. Ternyata guru itu bisa mengembangkan potensi anak berdasarkan kemampuan anak. Tidak harus dari akademisnya. Kalau anak itu memang benar-benar pinternya di seni, ya saya kembangkan ya. Tanpa melupakan. Iya. Ya, kan sekolah kan formal dan informal Pak ya. Dan luar biasa sekali. Itu bisa meraih juara 1. Itu ada kepuasan batin yang nggak bisa dibayar ya Pak. Nggak bisa dibayar. Bukan soal juaranya. Bukan soal juaranya. Kepuasan itu ketika anak-anak itu dari nol. Piala, itu tuh kayak seneng. Karena anak itu nggak punya basic komedi, tetapi bisa berhasil di dunia komedi karena itu ada lomba dagelan Mataram. Di Dinas Kebudayaan. Dan mereka berhasil ya. Berhasil banget ya. Berhasil luar biasa itu. Kalau kan Bapak kan cukup udah lama ya jadi pengajar juga kan? Saya waktu honor itu 2006 di Jogja. PNS-nya 2009 ya. CPNS ya. CPNS-nya 2009. Oke. Bedanya PNS dan CPNS gimana perasaannya? Ya sama aja sih. Sama aja sih ya, nggak ada beda. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya sama, perasaannya sama. Perasaan untuk mendidik sama. Sama. Bayarannya yang beda. Ya itulah yang penting. Kan ya, nilai itu. Dan harga 2 hal yang berbeda. Benar. Nilai mendidik itu merupakan yang nggak bisa dibayar dengan harga kan, nggak bisa dibayar dengan rupiah atau nilai nominal kan. Benar sekali, angkel minar. Dulu pertama di Ngemplak dulu, CPNS ya? Di SD Ngemplak 1. Dapatnya di situ. Setelah itu berapa tahun di sana? 2009, 2011 pindah di SD Percobaan 3. Iya. SD Percobaan 3. Oke, tadi kan kita udah banyak bahas sekali Pak. Sekarang tuh saya mau bertanya tentang menurut Bapak ya, selama perjalanan menjadi guru, menurut Bapak ya, ini yang paling pencapaian terbesar saya itu apa sih? Ya kalau pencapaian terbesar belum ada. Mas, sejauh ini. Ya pencapaian gitu aja lah, pencapaian. Ya. Sejauh ini. Tahun 2018 ada program dari Kemenpan RB. Pemilihan ASN Inspiratif. ASN Tidak hanya dari guru, dari dinas-dinas yang lain juga ada. Nah waktu itu saya kayak diusulkan gitu ya. Dari 4.000 atau berapa peserta itu kan disaring, endingnya 100 disaring lagi 50, seleksi lagi 50, dan itu tidak hanya guru semua. Dan endingnya se-Indonesia itu diambil 15. Itu ibaratnya kayak grand finalnya ya. Grand finalnya. Dan 15 itu diundang ke Jakarta mendapatkan penghargaan dari Pak Menteri waktu itu Kemenpan RB, dan itu ditayangkan live di TVRI sama Pak Helmi Yahya waktu itu. Keren. Ya, sama bintang tamunya ada Mbak Rosa, ada Cakrakan waktu itu. Juara 1. Itu diambil 15. Diambil 15. Semuanya mendapatkan penghargaan. Itu. Kalau boleh tahu ASN itu apa sih, Pak? Ya. ASN masa nggak tahu? Coba saya tanya. Harus sharing kepada seluruh geng Merah Putih untuk biar geng Merah Putih paham. Dan mungkin banyak guru-guru yang di luar sana belum paham loh Pak. Aparatur sipil negara. Tetapi kalau saya PNS, pegawai negeri sipil. Waktu itu
dari guru diseleksi program-programnya apa saja kok bisa menjadi ASN inspiratif waktu itu. Oke, aku mau tanya, menuju ke sana yang Bapak siapin Iya. apa? Karena Kira-kira persyaratannya apa biar teman-teman guru Iya. pun belajar kan? Iya, intinya Bapak gini. Ibu guru di luar sana bisa belajar Benar. dan bisa mempersiapkan untuk the next-nya siapa Ya, lagi dong. jadi intinya gini, kalau kita itu ingin berbuat sukses menyukseskan, Mm-mm. saya mempunyai satu pedoman satu. Oke, Sukses sendiri itu biasa, oke, tapi ikut menyukseskan yang lain itu luar biasa. oke. Itu yang saya pegang. Nah, waktu itu saya belum punya istri tahun 2016. 2016 belum punya pendamping ya? Belum punya pendamping. Yang sah? Ya, ya maksudnya. Iya dong, nikah ya. belum nikah kan? Saya ngekos waktu itu ngekos, Oke. ngekos dan saya melayani dengan gratis, tidak ada bayaran sepeser pun. Setelah habis maghrib saya kunjungan dari rumah ke rumah para siswa. Mm-mm. Saya namakan sedekah ilmu waktu Sedekah itu. ilmu. Sedekah ilmu. Saya Jadi benar-benar kayak privat gratis gitu ya? privat gratis, saya kumpulkan anak-anak itu dari rumah ke rumah. Memang benar-benar saya dengan ikhlas. Waktu itu saya tidak berpikir dari keikhlasan ini saya akan dapat apa, saya nggak berpikir. Saya pokoknya gitu aja. Proses aja Pak ya? Proses. Nggak dibayar? Nggak dibayar, sama Sama sekali sekali nggak dibayar. Dan saya nggak mau, memang sayanya ya nggak mau. Saya Oke. nggak mau minta bayaran waktu itu. Iya. Padahal Sedekah ibaratnya ilmu. itu seperti les privat kan? Kelompok. Kelompok. Ya, ya. satu kelas dibagi dua, misalkan utara sama selatan, yang dekat rumahnya utara, yang rumahnya Oke, besar oh saya iya, ke situ dibagi. gitu, ya. Heeh. Habis maghrib sekitar sampai pukul 8:30, 9 lah tahun 2016. Itu Saya untuk masih kelas ngekos. berapa? Daerah Degolan saya ngekosnya. Kelas Untuk 6 karena kelas saya ngajar 6. kelas 6. Nah, dari itu, Mm-mm. dari keikhlasan itu ternyata banyak sekali dampaknya. Walaupun saya tidak mengarah ke prestasi waktu itu. Pada saat itu? Saat itu saya tidak mengarah ke prestasi. Oke. Yang penting saya totalitas karena saya menjadi guru kelas 6 di Haji Percobaan itu tahun 2014, 2015 itu sudah mulai. Oke. Nah, saya punya cita-cita, saya akan memaksimalkan, entah itu hasilnya seperti apa, yang penting saya maksimal dulu. Ikhlas Oke. dulu. Intinya ada kepercayaan diri sendiri ya, dan juga Benar. penghargaan ketika adik-adik saya, anak-anak didik kami lulus gitu dengan nilai terbaik. Benar. Gayung bersambut dengan program itu, saya telateni terus. Saya juga melibatkan guru-guru siapa Oke. yang mau. Teman-teman guru siapa yang berani ya, ya, kan? Yang mau dan punya waktu. Benar. Tapi tahun 2016 saya sendirian, belum ada yang mau menemani waktu itu guru-guru. Nah, Sedekah ilmu. sedekah ilmu, namanya sedekah ilmu. Dan alhamdulillah tahun 2016 dikala itu juga peringkat 1 ujian sekolah se-Daerah Istimewa Yogyakarta anak-anak saya. Luar biasa. Itu yang membuat saya haru juga. Rata-ratanya tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 1 untuk nilai rata-rata antar sekolah. USBN. Iya, antar sekolah se-Daerah Istimewa Se-daerah Yogyakarta. Jadi Istimewa Yogyakarta. waktu itu ini rasa ikhlas sedekah ilmu saya terbayarkan Terbayar untuk dengan- anak-anak seperti ini. Luar biasa rasanya. Di tahun 2018 ternyata ada program itu, dan program itu saya usulkan tentu saja dengan program-program Iya. yang lain. Nanti saya ceritakan program yang lain itu apa saja. Nah, ternyata dari Kemenpan RB melirik ini. Oh, ini Oke. ini untuk masyarakat bagus program ini. Jadi bernilai sosial. Oke. Bahkan orang tua pun juga senang dengan adanya sedekah ilmu pada waktu malam hari. Dan ini selalu saya budayakan, saya biasakan setiap malam sebelum ujian ya, terutama sebelum ujian di kelas 6, saya adakan sedekah ilmu namanya. Penguatan dan pemantapan materi. Penguatan dan pemantapan materi. Nah, di tahun 2018 teman-teman saya ajak ikut di sekolah saya, ikut. Oke, Pak, Iya. kalau berbicara mengenai netizen kan ya, Mm-mm. kalau melihat Bapak buat ini kan dapat Iya. dampaknya juga bagus. Pernah nggak sih ada haters yang bilang, alah ini pencitraan nih? Ya. Karena gini, kita tuh kadang-kadang Iya. berbicara jadi produk publik itu susah kan Pak? Iya. Ketika kita berbicara apapun itu ada aja nilai positif dan negatif, ya dong? Iya. Ya kan? Iya. Itu gimana menurut Bapak? Tapi selama ini saya belum pernah menemukan yang langsung kontak dengan saya, pencitraan dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau di luar sana. Mudah-mudahan saya berpositif thinking nggak ada. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak ada. Amin, iya. Ya, tapi kalau seperti itu adalah motivasi untuk saya. Jangan dibalas dengan nyinyiran, jangan dibalas dengan apa-apa, balaslah dengan prestasi. Terbaik, tampar dengan prestasi Pak. Tampar ya. dengan prestasi. Tampar dengan prestasi. Iya dong. Iya dong. Karena kita nggak punya waktu untuk Nggak punya waktu saya. hate Itu tadi each other. sukses sendiri biasa, ikut Iya. menyukseskan yang lain luar biasa. Itu Benar yang banget, saya luar pegang. biasa. Quotes by Pak Uud, luar biasa. Jadi 2016 dan 2018 juara 1.
Ya 2016 USBN ya, ujian sekolah ya, ujian sekolah. Iya. Untuk nilai rata-rata tertinggi sedaerah istimewa Ya, Yogyakarta. 2016 sama 2018 karena 2017 tidak, 2019 tidak. Peringkat 2 2019. Oke, juara 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 2. Istimewa Yogyakarta. Tahun ini enggak ya? Tahun ini kan tidak ada, Tidak ada. pandemi ini Iya, ya, waktu benar. itu ya. Tapi pokoknya bukan juaranya kalau saya Iya. waktu itu. Karena banyak orang yang juara itu nggak penting. Gitu Penting kan? juga, Ya, Pak. orang berpendapat seperti itu. Mm-mm. Benar, saya sepakat. Paling penting adalah prosesnya. Prosesnya. Kalau ya. kita prosesnya maksimal, terus kita garap dan sebagainya, ternyata anak-anak itu dari prosesnya itu bisa mendapatkan juara inilah. Itu bukan salah saya dong. Ya ini proses. proses. Ya. Jadi juara itu bilang sekarang itu juara itu nggak penting, yang penting prosesnya. Setuju, saya sangat setuju. Sangat setuju. Yang penting prosesnya. Tapi proses yang kita garap dengan maksimal Akan mendapatkan akan reward yang mendapatkan bagus. reward itu. Iya, Jadi benar, nggak benar. salah dong berarti Salah. juara. Kita kan punya Asalkan target ya, prosesnya punya kita goal garap. juga. Iya benar sekali. Benar sekali. Itu. Pak, kalau selain menjadi guru kan Bapak juga seorang presenter TV, Iya. MC juga. Iya. Itu gimana bagi waktunya, Pak? Ya bagi waktunya gini, saya kalau MC itu biasanya malam minggu, acara hiburan atau acara gathering dan sebagainya. Oh, biasanya gathering ya? Gathering, nanti Oke. diajak itu Setiawan Tiadatara biasanya, saya sama Setiawan Tiadatara atau MC sama teman saya Persegi Panjang, biasanya duet saya seperti dua itu biasanya. Saya bagi waktunya seperti itu. Bagi waktunya. Iya, malam minggu pulang sekolah dan sebagainya. Ada cerita lucu ini Mas waktu Apa? MC. Lucu pokoknya. Apa? Dulu saya belum nikah. Oke. Dapat job MC lamaran. Oke. Oh siap, bajunya apa? Bahagia dong Bahagia. ya? Wah, Bayarannya bagus. lu bagus. Bagus, Ya, kayak oke. orangnya dong. Gitu kan? Bayarnya bagus, waktunya mepet. Waktunya kan singkat kalau lamaran. Lah nggak ini lucunya di sini. Iya, Mas oke. pokoknya pakai batik yang gaul lah. Oke. Ya saya gaul loh. rambut Dandan setil loh. dibenerin. Benerin. Oh, oke. Iya, pakai batik ya jalan set. Jalan. Bahagia nih. Bahagia Oh, dapat, dong. bayaran. Bahagia. Di Oke. jalan yang lain diem saya singshot kok. Oh, iya. Wah, santai Menikmati. Jelas sekali Sampai nih. di venue. Belum, di rumah dulu di briefing. Oh, di briefing. Ya Mas mohon maaf, Mm-mm. ini nanti karena yang ngelamarkan itu tidak ada, jadi jenengan MC sekaligus ngelamarkan. Loh, Anda kan bukan bapaknya. Saya atau- bukan bapaknya, tapi ini benar-benar terjadi. Saya pucet saya Mas. Loh, iya kan bahasanya beda, tanggung jawabnya juga beda. Tapi disuruh seperti itu, ini cerita lucunya seperti itu. Berani. Lah saya, apa sih yang nggak berani? Saya browsing dulu Mas. Gimana? Bayangkan di sana itu sepuh-sepuh semua tua. Iya, kan bahasanya harus pakai Jawa Iya, halus. saya bilang gini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten wonten mriki mbok menawi kula ngginakaken basa Indonesia kemawon. Saya bilang gitu. Saya memakai bahasa Indonesia saja. Ini true story, Mas. Angkat tangan. Hands up. Ngelamarkan loh, Mas. Iya. Saya belum nikah. Iya, Saya pengalaman belum nggak nikah. ada. Saya ngelamarkan. Di sana tamunya semuanya. Kan padahalnya kalau Sepuh, mengamarkan itu kan harus mengenalkan keluarga, kenal mempelai. Saya dikasih materinya. Saya wangun-wangun kan itu. Iya. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya wakil dari keluarga. Gitu. Oke, Tapi coba. semuanya tertawa Mas. Coba kita Lucu opening ya. saya keluar. Seolah-olah saya MC, ini keluarganya ya, Iya. keluarganya, Saya- perwakilan keluarga, Saya jubirnya. perwakilan keluarga. Saya Jubirnya. masih muda, Iya. belum nikah, sana tua semuanya. Oke, Iya. pokoknya Bapak jubirnya. Iya, saya jubir. Oke, hadirin berbahagia pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan keluarga besar mempelai pria. Dan pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan mempelai pria, mari kita sambut Bapak Uus. Iya. Bapak Uut kok Uus diulangi. Bapak, ya udah sorry. Aduh retake deh, alemong. Oke, dan mari kita sambut Bapak Uut. Terima kasih Pak. Sudah tertawa dulu, saya maju itu udah tertawa dulu. Iya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya besar-besarkan suaranya biar kayak tua gitu. Iya, Padahal iya. saya belum nikah. Diberat-beratin. Saya gitu. berat-beratin Oke. itu, tapi berat beneran. Iya. Bapak yang kami hormati, Ibu yang kami hormati, dan kedua Mbak dan Mas yang akan lamaran pada malam hari ini, izinkan saya mewakili keluarga. Saya gitu Mas. Ya saya bagaimana caranya saya profesional. Keringetan ya. Enggak keringetan lagi, mandi saya Mas. Mandi ya. Saya bisa bayangin. Bayangin kan? Iya, Itu bisa true story. bayangin, Iya. Tertawa semua kayak ini beneran atau enggak gitu. Ini Iya. kalau mungkin kalau sekarang ngeprank ini gitu, kalau sekarang iya. saya juga
mohon maaf saya perwakilan dari keluarga akan melamar putri dari Bapak yang bernama gimana? Mbak sudah setuju dengan ini? Setuju ya? Terima kasih. Saya sampai gitu. Benar-benar ya? Bener-bener ya? Wah, acara selesai itu, wah saya kayak mau ngundang teman-teman syukuran itu kayak ces gitu. Lebih tenang ya? Lebih tenang. Itu Ini pengalaman paling tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Wong jobnya MC kok sampai sana suruh ngelamarin orang itu Kak. Ini Saya itu tadi berpikir ya, yang saya MC-in adalah mantan saya kayak gitu. Lah, kalau yang di MC-in mantannya kan ya karena sebuah lagu Ditinggal Rabi. Oh, bisa. Dan jadi itu pokoknya momen yang paling mengesankan lah. Paling mengesankan. Paling ya. mengesankan. Saya pucetnya minta ampun Mas. Kumis saya tuh sampai melotrok pindah sini kok. Pindah ya? Pindah sini saking. Mungkin botox Bapak kurang bagus. Nah, Cari itu, botox Mas, yang bagus. Nah, botok kelapa itu. Botok, Ya. beda. Itu kenangan Mas. Mungkin kenangan itu yang bisa membuat Bapak akhirnya jadi seorang pujangga, akhirnya bisa menulis banyak sekali buku. Ada buku puisi ini saja, itu terakhir juga dari Iya. karena kasus-kasus perjalanan Puisi. itu Oh, atau iya. seperti apa Pak? Iya, itu yang satu lagi yang puisi yang bagus itu Mas yang Apa? di jalan itu puisi tidur. Polisi, Oh, iya, Bapak, iya. polisi. Saya punya Bapak jangan puisi. lucu-lucu dong. Enggak. Kalau Bapak lucu nanti ganti posisi saya. Enggak, saya Nggak enggak. enak. Mana aduh, lemong saya deh Pak. walaupun Pak masih seperti ini. Episode 1. Enggak, walaupun seperti ini tapi jiwa saya guru Mas. Oh guru, oh iya, Iya, oke. Karakter jiwa saya itu tetap guru. Sopan Pak, oh ya mohon Iya. maaf Pak, ya. Mungkin Guru loh menurut ini. Bapak Tapi memang saya kalau di luar santai seperti ini memang. sama, aku pun Iya. juga. Juga kan? Nah, Iya. ini mau jadi dibacain enggak Jadi puisinya? Pak, jadi masa tahun depan kan Pak, waktunya aja diberi batasan. Ini cocok sekali di masa-masa pandemi ini karena judulnya memang ini baru mau saya buat buku ini. Oke, baru. Oh ini berarti the next ya? The Next. Udah ada MC-nya nggak Pak untuk Ada besok Mas Minar yang MC ya. Uncle Uncle, Minar, iya, Uncle Minar yang MC. Minar. Besok wah Semuanya ya? sepi pengunjung. Enggak. Follower saya kan nggak beli Pak, Lah, nggak itu- seperti tetangga sebelah. Lah, Iya. itu tetangga sebelah itu saya juga heran. Iya. Iya. Nah, ini loh. Iya. Ini butuh tisu nggak? Tisu. Enggak, sedih nggak? Ya sedih. Oke, tisu. Tisu. Tisu aku butuh. Ya, oke. Saya tisu. Bapak kan nggak perlu pakai tisu. Loh, saya baca itu bisa nangis sih saya. Kan aku pendengarnya Bapak. Kenapa kok saya bisa nangis enggak? Tapi kan nggak bisa gitu Bapak. Saya- juga sedih. Terus apa yang harus kita lakukan? Jangan begitu. Wah, cari itu terus gimana tuh? Bagus ya kalau kita buat film bagus deh. Iya, buat kayaknya, film bagus. kayaknya Ruang Siar Guru harus buat film juga deh. Film pendek, Mas. Iya, film pendek Mas Ogi. Iya, buat film pendek, Mas ya. Iya, bener. Jangan dia ribut banget. Saking pendeknya opening udah selesai. Jangan Pak, produser kita tuh namanya Pak Dia. Repot banget, jangan. Dia jangan, repot jangan. ya. Dia dia. repot, Oh, jangan, kayak jangan. terima repot. Iya, beda Pak. Rapot itu ya? Rapot. Ya, Kemarin saya- ya Pak, cie berbagi rapor. Biasa, sama anak-anak itu saya pokoknya full Full ya. totalitas. saya. Totalitas. Udah, aku udah siap tisu Pak, mau nangis-nangis. Iya, nangis dulu aja, bacanya saya nanti. Nah, bagus. Agak Ekspresi kurang. sedikit. Nah, terus nangis gitu. Jangan gitu. Nanti Terus ya. Enggak, nangis dulu puisinya nyusul gitu loh. kok saya kayak backsound Pak? Ya enggak apa-apa. Kan ekspresif, Lu harusnya itu enggak. karena Bapak baca puisi dulu baru saya nangis. Biasanya kan baca puisi diiringi gitar ya. Iya. Ini ada gitar enggak ini? Enggak ada. Ada. Nanti aja. Kita baca puisi aja. Loh, Mas Maynard punya cewek belum? Belum Saat ya? ini belum. Tak Pernah. Tak kasih caranya misalkan ngerayu sama cewek. Iya. Misalnya adik itu senar gitar. Iya. Saya nggak mau bermain gitar. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena saya nggak ingin mutusin kamu. Oh, tali senarnya. Itu senarnya murah, Pak. Kalau yang mahal kan nggak putus. Ya malah hilang ya. Ya, malah hilang. Oke. Ya karena pacar itu kan ibarat pulpen di kelas. Oh, gitu. Kalau nggak hilang diambil teman. teman. Pengalaman. Sering terjadi di kota-kota besar. Oh iya. Bendera putih. Bendera putih terus ini puisi saya hilang ini. Akhirnya yang puisi. Sudah saya siapkan Iya. ya. Oke, Sambil ngobrol Geng dulu. Merah Putih kita akan mendengarkan sebuah puisi yang sangat luar biasa dari Iya, Pak Uud. iya. Oke. Lagi aja. Oh, lagi Belum masih ketemu. cari ya, oke. Belum ketemu ini. Ini merupakan guru yang sangat luar biasa, Iya. keren banget. Sambil nunggu gimana? Ya udah dong Pak, dibacain. Belum ini Belum kan dapat? Belum dapat. Belum dapat kayak gitu. Saya simpan. Nah, ini. Udah. Apa sih yang Bapak simpan? Oh banyak banget. Tenang saja. Pak. Materi ya, Materi. materi dibanyakin.
Iya. Kok nggak ketemu ya? Nunggu ya. Bisa pada nungguin loh Pak. Pak rating loh Pak, ini kita butuh rating Pak. Ngeprank. Gitu. Ngeprank ya. Iya. Sudah saya siapkan tapi. Udah saya siapkan iya, ya. Karena banyak sekali kan puisi itu penting banget. Penting banget. Kayaknya dulu tuh cuma kayak sampai SD SMP aja nggak sih kita Iya. buat puisi. Setelah itu kita udah nggak pernah buat puisi. Semuanya Iya. larinya ke curhatan. Curhat benar Iya. sekali. Curhat sekali. Benar. Terus apa lagi yang ditanyakan sambil saya nyari ini? Iya, pertama puisi sih Pak, kita cari itu dulu Pak puisinya. Belum nemu. Pertama ya. kali buat buku puisi itu karena apa? Ya karena yang pertama iseng lah, mencurahkan isi hati gitu kan, terus Dari pengalaman pribadi atau cerita dari teman? teman kalau Teman ya, Saya- nggak pernah galau lah Pak. saya nggak Guru pernah ini. galau, sorry ya saya. Sorry. Saya orangnya los kok saya. Los. Santai saya. Oke itu guru ya. Guru. Terus saya tuh heran deh Pak, Ya, sambil kenapa? menunggu ya, sambil menunggu. ya. Bapak kan micro teaching pertama kali itu adalah Iya. matematika. Matematika saya. Dan pusing kan? Iya, ya karena lulus SMA terus suruh ngajar, yang diajar bukan siswa, dosen dua-dua Mas. Wah, aduh saya Pusing ya? pusing Mas. Nah tapi bisa buat buku rangkuman matematika ini terbaik banget loh. Ini Kru best. semua, krunya belum tepuk tangan. Yuk Mas. Nah, luar biasa. Luar biasa loh, rangkuman matematika itu isinya apa aja Pak? Ya isinya tentang soal-soal hot, Pitagoras. rumus matematika, ya Oke. ada rumus-rumus itu dan sebagainya. Ya itu karena saya pengen nulis dan satu lagi yang paling penting Mas, Apa? kepepet. Oh kepepet ya. Oh jadi itu publishing ya biar Iya. dapat bayaran. Enggak. Bicara Itu publishing. bukunya enggak saya jual, saya bagi-bagikan. Benar. Gratis? Gratis. Beneran? Benar. Kalau Berarti besok untuk ruang siar guru BDR bisa pakai itu. Kita dapat. Kan bi- gratis. Bisa Mas. Belajar dari rumah di ruang siar guru itu kan butuh. Bisa. Kayak di tampilan belakang Bapak itu kan banyak buku-buku kan Pak, banyak buku-buku. Nah, Iya. tas ada di ruang Iya. siar guru. Ada tisu Mbak, saya kedinginan ini. Tisu beneran, tisu beneran. beneran ini. Ini beneran Pak. Kayak film kartun itu loh, Sorry Pak ya. Kung Flu ya. Kung Fu. Di angkatan Ya. kami udah nggak ada Kung Fu Pak, di Iya, angkatan Pak? kami. Iya. Iya, oke. Udah Korean soalnya sudah Ini sarangin. studionya bagus ya, ruang siar guru ini. Iya, Dingin. tapi dingin pasti. Pokoknya ruang siar guru itu di podcast guru Iya. selalu memberikan yang terbaik kepada Benar guru-guru. sekali. Karena kita percaya. Percaya. Karena kita percaya bahwa untuk membangun negeri ini kita harus memberikan tempat terbaik untuk guru-guru Wah, Indonesia. luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Iya dong. Karena RSG membangun negeri. Iya. gitu. Wah, ini. Oke, udah Pak, udah dapat. Mah belum ya. Lama ya, Wak. Sudah dapat tapi belum yang saya siapkan semalam, malah hilang ini. Oh, dari ceritanya. Kita kan nggak briefing. Saya nggak di briefing tapi memang saya sengaja akan mempersembahkan puisi ini untuk anak-anakku, untuk Geng Merah Putih teman-teman dimanapun Geng ya. Merah Putih dimanapun berada. Ini Oke. di saat pandemi COVID-19 ini kayaknya puisi yang berjudul mengheningkan cinta ini. Mengheningkan cipta. Ini mengheningkan cinta. Oh, mengheningkan cinta. Iya, mulai gitu kan. Mengheningkan cinta tapi benar-benar Mulai gitu ya. Iya, Itu mengheningkan. kayak pelajaran, kayak Enggak, ini tapi Upacara. tapi mengheningkan cinta tapi Mengheningkan cinta. Tapi Beneran memang, ya? memang suasana cintanya itu hening dan bertepuk sebelah tangan. sudah biasa. Wah, Katrek. sudah biasa. Wah, keren itu lagunya. Iya, Ya. nggak usah curhat Pak, nggak usah Enggak, curhat. sorry ya. Sorry. Sorry, saya nggak orangnya pernah. gimana tadi? Lost. Oke. Santai. Enggak ada memori-memori. Iya kayak benar gitu, kan, enggak ada. lost itu kan LOST kan lost, artinya kan kehilangan benar-benar kan. Enggak. Loh benar Enggak, kan. saya orangnya Kalau kita sampai salah itu S2 kita dipertaruhkan loh Pak. bertaruh. Dulu ngambil S2 paling bagus di mana dulu? Kuliahnya? Universitas terbaik negeri Saya inilah. pernah ngambil S2 dalam waktu singkat, Mas. Berapa? Cepet. Tahu nggak di mana? Di mana? Di kulkas. Oke. Iya, udah lama loh Pak durasi nih. Iya, iya. Ini nunggu loh Pak. Ya, dari terus tadi apa lagi? ngomong. Terus apa lagi ngomong apa lagi dulu biar saya siapkan. Ini, ya. Pak, kalau berbicara mengenai guru nih ya Pak, Ah, aku ah. punya pertanyaan. Apa sih yang membedakan Bapak dengan guru-guru lainnya yang Bapak rasain? Ya sama sih, semua guru sama. Beda, Bapak namanya aja beda. Ya, namanya. Ya, ini kalau tim kreatif ini kalau guru kayak gini tamunya satu doang kan, nggak banyak kan, bisa diganti kan? Iya.
Udah Pak, thank you, pintu keluar di Ya, sana, oke. thank you. Anu pintu keluar di mana ini? Sekarang. Terima kasih loh Mas, udah ngundang. Ini Jangan, kan nasi kotaknya belum Oh dikasih. iya, wes, udah. Tapi nasi kotak itu bohong. Kenapa? Saya pernah dikasih nasi kotak. Iya. Dalamnya nasinya bundar. Bundar, iya, nggak dikotakin Enggak kan? di kotak. Mbok jujur aja. Iya, itu nasi nasi bundar. bundernya masih di sana, Pak. Mm-mm. Terus saya kasih nasi bunder gitu kan. Saya Iya. buka. Dalamnya kotak. Bohong lagi. Bohong lagi ya. lagi. Ada juga yang bentuknya kayak bunga, buah hati. Iya, itu loh. Oke, kayak gitu. Iya, Yang membedakan itu ya. iya. Eh, sebenarnya guru itu sama saja itu ingin mendidik murid-muridnya, mengajar dan sebagainya. Intinya sama saja. Mungkin ya stylenya, mungkin style, terus passionnya, Pembawaan, ya. passionnya, pembawaannya. Ya kalau saya inginnya guru karakternya dapat, pembelajarannya dapat, mendidiknya dapat, tetapi saya bisa dekat dengan orang tua, bisa dekat dengan anak. Ya guru milenial lah. Dan saya ingin menjadi guru yang penggerak, guru yang bisa menggerakkan, guru yang bisa menginspirasi yang lain. Entah yang lain itu suka atau tidak, yang penting saya harus berbuat. Ini loh saya. Kalau cocok silahkan untuk inspirasi ini ditiru, kalau enggak ya ini saya. Saya punya passion style seperti ini saya seperti ini. Saya prinsipnya seperti itu. Tapi intinya saya punya mimpi dan cita-cita untuk anak-anak saya sukses. Itu. Itu yang utama, hanya Sukses. caranya berbeda. Sukses baik itu di segi karakter anak-anak itu, baik Ya, itu pendidikan di- karakter kan SD ya, benar-benar. Iya, pendidikan karakternya. Rena main gotong royongnya itu, religius, nasionalis, Rena mandiri, Mandiri. ya Rena mandiri, integritas dan gotong royong paling tidak itu. Sama anak-anak itu juga punya kebebasan juga. Misalkan yang pinter ngelawak ya saya latih ngelawak sebisanya. Kadang-kadang saya ajak syuting bareng juga anak-anak waktu itu biar anak-anak juga mempunyai pengalaman yang lain. Berbeda. Saya berbeda. Saya Dan ingin ketika berbeda itu spektrum berpikirnya dia pun akan semakin luas. semakin luas. Menanggapi sebuah masalah pun dia akan melihat dengan cara yang berbeda. Benar sekali. Tidak satu arah aja. Benar sekali. Dan prinsipnya gini, memang misalkan kita mengajar matematika ya. Yes. Tidak semua anak itu suka matematika. Oke, Iya, sepakat benar. saya. Tetapi semua anak bisa belajar matematika. Bisa. kan? Tergantung, itu tantangan kita juga sebagai Tantangan seorang pengajar kita, kan. tantangan kita. Sebagai seorang guru gitu. Bagaimana dia benar-benar bisa dikatain maha guru kalau dia mampu menerjemahkan Benar. dengan bahasa yang mudah dimengerti Benar. dalam tataran level pemikiran yang berbeda-beda Benar. setiap anak. Ya prinsip saya seperti itu. Ya ingin melayani anak. Pinginnya apa sih? Pak, ini Pak. Ya saya kasih sebisanya seperti ini. Ini Pak, tidak harus dalam apa ya? Tidak harus akademis terus, tidak harus kognitif terus. Kadang-kadang kita juga psikomotornya, keterampilannya, sikapnya Karena- juga jangan sampai lupa. Karena pendekatan setiap anak-anak juga kan berbeda, Bapak berbeda, ya. Berbeda sekali ya. Berbeda. Dan anak-anak juga sudah terbiasa dengan saya. Kalau di kelas ya style saya memang guru, batik dan sebagainya. Kalau memang sudah di luar anak-anak udah paham. Iya, Pak, benar-benar. seperti itu. Iya, Dan iya. ya ini saya. Benar-benar. Yang terpenting tidak ya tetap aturan-aturan, pakai sesuai seragam, sesuai standar. Ya itu. Tidak, Saya inginnya tidak- seperti itu. Tidak merusak citra guru juga iya, tidak. tidak Hanya merusak. penampilan pendekatannya lebih Lebih dekat. Lebih Iya, dekat. lebih dekat. Hanya Lebih tetap dekat. mereka tetap akan menghargai bapak dan benar. seorang siswa. Tapi juga kita harus menjaga karismatiknya Karismatik, ya, dan benar. sebagainya. Terus juga batasan-batasan, norma-norma dan sebagainya itu tetap diperhatikan, iya, kita perhatikan. Iya. gitu. Pak, kalau boleh tahu tadi berbicara mengenai buku puisi ya Pak ya. Itu Yuk. kalau boleh tahu diterbitkan oleh apa Pak kalau boleh tahu publishernya? Ya itu tempat Mbak Arsi itu. Apa tuh? Aduh, namanya mah lupa saya. Oke, nanti namanya kita akan Iya. taruh di bawah sini. Iya. Judul bukunya juga kita Tempat akan Mbak Arsi tampilin. kemarin. Kita akan ya. tampilin ya. Tampilin. Kita pasti. Ya, ini Bukunya kan udah ada 2 buku puisi ya. sudah ada 2, Ada terus 2. ini mau buat lagi kan judulnya nuansa puisi sama ini saja. Maksudnya saja. ini saja tapi ada kannya. Ini Oke. saja, tetapi kan Oh saja. kannya kan ini saja, Iya. tetapi kannya kan dalam tanda kurung. Oke. Biar orang-orang itu ini saja. Nah, Oke, gitu. Terus Pak. besok mau saya terbitkan lagi mengheningkan cinta. Mengheningkan cinta. Mulai. Iya. Itu nuansanya melo-melo. Oke, kalau boleh tahu sudah laku berapa Pak? Yang mana? Itu Dua-duanya. kalau mau saya jual laku, tetapi ada yang pesan gitu teman-teman Iya. guru. Tetapi saya punya prinsip saya sementara seperti itu dulu lah. Yang ketiga nanti launchingnya di podcast Mainar ya. Lah besok Harus launching ya? jelas no. Harus ya? Iya, yang Beneran biasa ya? saya banyak. Deal dulu ya. Dulu Ya, deal deal ya. Ya. Ya, oke, tos Ini dari jauh. benar tapi bukan sombong ya, cuma Oh enggak sombong. teman-teman cuma Pak, mbok saya
beli, nanti uangnya saya ganti dan sebagainya. Bahkan teman-teman PNS inspiratif, Bapak staf ahli Kementerian Perhubungan, Bapak Kris, ya Bapak Kris itu juga, Mas, tapi saya belum pede, Mas dikirim dong, nanti saya ganti transfernya dan sebagainya. Saya nggak pede. Ya. Justru kalau beliau di Jogja malah, ini Pak. Enggak, malah saya lihatnya beda. Yang Gimana? dilihat itu adalah bagaimana mereka benar-benar menghargai apa yang Bapak berikan, apa yang Bapak buat. Karena itu merupakan hasil buah kerja keras dari sebuah nilai seni yang nggak bisa dihargai begitu saja. Jadi sometimes kalau orang kasih gratis itu kayak mereka no, orang ini harus dihargai, harus disupport. Itu merupakan sebuah penghargaan untuk saya. Gitu. Ini besok mau saya buat, ini sudah jadi. Udah ada Pak ya? Udah ada? Apanya? Puisinya udah nemu? Ini kan apa namanya, saya kalau menyimpan dokumen, saya nyimpan dokumen kan di apa namanya, di email. Nah ini kan numpuk semuanya. Sibuk. Bapak mau bilang Bapak sibuk banget. Kayak di mobil sibuk pengaman saya. Sabuk. Beda. Enggak. Saya cari. Oke deh, kalau sambil menunggu gini, ada nggak satu puisi yang Bapak pernah ingat yang udah ditampilin? Ya, saya yang paling ada besok ini ada Cinta Terpendam, ada Pendengar yang Baik, ada Mengeningkan Cinta dan sebagainya. Itu yang apa namanya? Coba yang pendengar terbaik itu inspirasinya apa Pak? Jadi kita itu pinter ngomong, tapi harus menjadi pendengar yang baik juga. Oh gitu. Kadang-kadang based on true story. Iya. Misalkan sama istri saya itu juga kadang-kadang saya harus menjadi pendengar yang baik, saya menjadi pembicara yang baik. Dan ada juga kala-kalanya istri tanya, saya bingung jawabnya, itu ada juga. Oh ada. Misalkan jalan-jalan. Contoh. Ya. Halo Mas. Bentar, istri saya. Belum ya. Pah, ada cewek liwat. Pah. Menurut papa itu ceweknya cantik atau enggak? Saya kan bingung. Iya. Biasa. Menjaga. Dia marah. Masa kayak gitu biasa? Nggak bisa bedain antara yang cantik atau enggak. Cantik yo. Terus saya bilang, iya. Cantik. Oh, jadi cantik. Udah nggak suka sama aku. Nggak mungkin dong. Bingung kan? Padahalnya Bapak pilih aja dokter kan? Dokter gigi. Ya gila, terbaik parah kan? Enggak. Itu yang beruntung itu Bapak atau istrinya ya? Ya karena kita berdua sama istri saya itu orangnya selalu apa namanya sabar dan bersyukur. Oh sabar dan bersyukur. Istri saya sabar memperoleh saya. Saya bersyukur. Bersyukur gitu. Oke ya. Besok bener loh kalau punya pacar, Ini pesan-pesannya bener, semua pendengar yang baik, yang baik. Ya, ini ya bukan pacar sih, ta'aruf lah. Ya, Ta'aruf terus nikah dan sebagainya. Pendengar yang baik. Terus jadi pembicara yang baik. Kita harus sabar dengan pasangan. Misalnya pacarnya calonnya Uncle Minar. Kita harus sabar. Misalkan besok kita jalan-jalan pakai, aku kan bingung sukanya misalnya gitu. Yang besok saya pengen, bukan yang ya, calon ya. Bebek berarti ya. Intinya gini, besok pas jalan-jalan biar kulitku tampak cerah, baiknya aku pakai baju warna kuning atau hijau. Kuning atau hijau. Kayaknya kuning lebih bagus. Enggak, kayaknya hijau deh bagus. Ya udah hijau bagus. Kita harus sabar. Paginya siap-siap kita udah dandan ya kuning sama hijau ya. Dia keluar. Halo yang datang ya, pakai warna merah. Oke, luar biasa. Sebenarnya itu. Kenapa tanya? Enggak, aku baru sadar. Iya. Sebenarnya Bapak mau jujur. Baru apa? Saya baru sadar. Saya UNJ. Oh iya. Iya kan? Oke, enggak, maksud saya gini. Sebenarnya itu Bapak baru sadar, saya baru sadar bahwa Bapak itu sebenarnya baru mau cerita bahwa saya dapat dokter itu caranya gitu. Kita orangnya harus sabar. Jadi kayaknya saya harus recheck. Oh ini yang mulai galau-galau, cantik, berkualitas, ini siapa-siapa. Cari peluang, jadi pendengar bicara, sikat, bungkus, nikah gitu ya. Oke, aku kasih challenge dong. Bapak harus buat puisi sekarang. Ini udah ketemu. Memang saya paskan. Saya sudah gimana ya? Kira-kira takdirnya itu memang gitu ya. Iya. This is my destiny gitu ya. Bukan lagi. Bisa dikasih backsound, Mas? Bisa. Ya, coba ya. Bam bam jua. Bam bam. Bam bam jua. Burung
Kakak tua, burung kakak tua, kakak tua, hingga di jendela. di jendela. Enggak apa. Nah, ini mah apa ini? Bukan, kita ke paduan suara Iya, ntar. paduan Iya, suara, ya, coba puisi. oke. Oke, teman-teman semua kan udah pengen tahu banget kan geng Iya. Merah Putih dimanapun berada Ini saat belum ini. keluar di buku tapi udah saya keluarkan di Gak sini. apa-apa. Iya, nggak Dan nanti kan launchingnya juga harus di sini Loh, dong. iya. Harus Bisa. podcast guru. Mbak Arsi, tolong ya, Iya. Mbak Arsi tolong. Iya, Besok siap, Bi. pokoknya digratisin saya. Ini Bisa. saya yang cetak loh ini ya. Bisa, Ini gratis, harus penilaian. gratis, Aman, saya. aman. Gratis loh ya. Aman. Mengheningkan cinta. Hari ini membatasi besok dan kemarin. Di mana pernah ada kita dan kenangan. Udara penuh hampa, ruang kosong di hatiku. Mengguratkan cemas, mengguratkan rindu. Seperti kecemasan hujan yang menghujam waktu. Di bait puisi ini dipisah kata-kata. Kita yang riuh menjadi sunyi, jurang antara pupus dan keinginanku memilikimu sekali lagi. Kesakitan yang kudekap dalam menerjemahkan isyaratmu, indah matamu, dinding di antara aku dan patah pucukku. Di pagi muram menikam, mengingatkanku sesuatu yang bukan lagi milikku. Menghadapi kehilangan dengan perlahan, dan mengikhlaskan. Hampir tak pernah lagi ada yang sama, kecuali rasanya mungkin. Kecuali ingatannya akan itu. Sebuah pelukan yang dirindukan. Namun tanpa temu. Aku masih saja mendung dan tetap kau pelangi. Mungkin aku semesta mengirimu agar aku merasa bahagia. Di sini aku menemukan jawaban. Jawaban sebenar-benarnya cinta. Hanya terasa ketika hening tanpa suara. Semua hati butuh perjalanan untuk menemukan rumahnya. Jika bersatu tidak bisa, biarkan kenangan ini tetap ada. Best. Gimana ibu dokter nggak kelepak-kelepak kalau kayak gini? Dia kayak sendok plastik dipanasin gitu loh, meleleh. Keren parah. Saya biasa, enggak sombong nanti. Enggak. Ya. It was good. Enggak, bercanda bisa, serius bisa, santai Tadi itu, bisa. aduh dalam banget. Dalam, Itu cerita siapa? Cerita pada saat kapan? Enggak, teman saya misalkan ada teman. Oh misalkan. Iya ada teman. Oke. Kalau saya orangnya kan lost, Iya, dan saya nggak pernah, lost, saya nggak iya. pernah pacaran, saya langsung nikah. Oh langsung nikah. Iya. Percaya Bapak Guru. Iya. Luar biasa sekali. Aku adalah mendung dan kamu tetap menjadi pelangi. Iya. Ya itu besok akan saya launchingkan judul bukunya, puisinya itu. Luar biasa. Mengheningkan sekali. cinta. Mengheningkan cinta. Ya. Isinya tentang cinta-cinta itu. Cinta-cinta. Karena cinta tuh gak akan basi ya. Dibahas apapun, dalam sudut pandang apapun, spektrumnya tetap luas untuk Tetap kita kemas. luas, Iya tetap benar. luas. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangannya, keren parah. Luar biasa kece. Pak, last question dari Maynard. Iya. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial saat ini? Untuk guru atau untuk siswa? Untuk guru ya? Guru. Oke. Untuk guru. Yang terpenting yang terpenting adalah kita ikhlaskan, kita luruskan niat kita. Yang Kita ikhlas kan? kita ikhlas. Iya. Kita luruskan niat kita. Yang Luruskan penting niat. ikhlas. Ikhlas ya. Karena saya tadi mendapatkan penghargaan ASN Inspiratif kan berawal dari ikhlas, sedekah ilmu. Oke. Karena ikhlas yang kita berikan itu enggak tahu. Kita pokoknya ikhlas saja lah. Enggak tahu kita akan dapat efeknya atau dampaknya. Kita ikhlas saja. Intinya ikhlas, mendidik, mengajar, dan kalau ada program-program apa terus ikuti, terus belajar. Belajar itu bisa dari bangku sekolah, bisa dari masyarakat, bisa dari orang-orang luar. Saya pelajari semuanya. Misalkan saya di sini pun saya belajar. Ambil nilai positif dari Ambil setiap nilai sisi. positif. Siap ketemu orang, kosongkan gelas kita. Ketemu Oke. orang, pulang kita mendapatkan isi dari gelas tersebut, lalu kita aplikasikan yang cocok apa yang sesuai dengan passion saya
saya kembangkan, ikhlas yang pertama. Yang kedua, terus menjadi guru yang menginspirasi sebisanya. Guru yang menginspirasi sebisanya. Kalau kita menginspirasinya untuk anak-anak kita, paling tidak kita berikan inspirasi untuk anak-anak kita biar anak-anak itu mengenang. Oh ini loh guru saya. Legasinya apa ya? Legasinya apa? Benar sekali, mengenang. Jadi ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, menjadi guru itu paling tidak kita itu harus punya passion yang dapat menginspirasi orang lain. Entah orang lain itu terinspirasi atau tidak, yang penting niat kita baik. Untuk membuat orang itu makanya Bapak buat itu sedekah ilmu. Sedekah ilmu dan banyak lagi sebenarnya program-programnya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Ya, masih banyak sekali program-program yang bisa membawa saya menjadi ASN inspiratif. Ada sekitar 10 program. 10 program sebut secara cepat Pak. Pertama, sedekah ilmu. Sedekah ilmu. Ada 10 menit catatan. Jadi dia mengerjakan 10 menit untuk lingkungan dan dia membuat catatan. Oke, catatan dalam 10 menit. Ya, terus ada juga ekstrakurikuler Mataraman. Mataraman itu adalah dolanan bukan dolanan anak tetapi tentang dolanan-dolanan yang ada di Yogyakarta, mengenalkan dolanan bubuk, dakon, cutit, ganepo dan sebagainya. Oke, nanti saya akan belajar itu. Ya, selanjutnya 4. Belajar tentang itu. Terus program-program saya melatih dagelan untuk anak-anak. Dagelan untuk anak-anak. Dagelan untuk anak-anak. Apalagi ya, saya harus ingat-ingat lagi. 2018. Fast question. Come on. Itu terus saya juga membuat program pembelajaran yang menarik. Waktu itu ada lacak dunia dan sebagainya. Lacak dunia. Oh, lacak. Pokoknya saya mengkreasi sendiri. Oh, lacak dunia. Mungkin di zaman Bapak dulu karena peta buta kali ya. Ya, pokoknya kalau zaman saya permainan yang dibuat sendiri untuk metode pembelajaran lah. Gitu. Oke, ya. Intinya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oke. Ya. Terus di masyarakat juga di masyarakat itu apa saja dan sebagainya. Oh, jadi intinya seperti itulah. Tidak hanya di lingkungan sekolah juga ya. Di masyarakat tapi juga di masyarakat. Oke, kembali tadi yang kedua ikhlas. Tadi. Terus tetap menginspirasi. Terus kalau bisa itu tadi kita sukses sendiri itu biasa, menyukseskan yang lain itu luar biasa. Sukses diri sendiri itu kita biasa. Kita harus sukses dulu menurut kita. Baru kita juga membantu orang lain biar ikut sukses juga. Jadi tidak kita sendiri dong yang sukses, orang lain juga ikut sukses. Kita sukses bersama-sama. Paling tidak anak didik kita. Paling luar tidak. Biasa. Paling tidak itu. Itu karena penghargaan tertinggi adalah ketika seorang guru melihat siswanya itu sukses. Sukses dan ingat Pak, disapa itu senang banget Begitupun saya. Pak, selalu menyapa guru-guru saya karena tanpa mereka kita nggak mungkin. Karena pembentukan karakter itu harus dipercaya di SD. Itu. So terima kasih Pak. Itu. Sudah mendidik generasi muda Indonesia dan membantu Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih ya Pak, luar biasa sekali. Kita bertepuk tangan yang mulia sekali lagi untuk Pak Uus. Well, tidak terasa kita udah bincang-bincang banyak hal sekali yang luar biasa dengan Pak Uut. Terima kasih Pak udah bagi-bagi waktu bersama kami. Luar biasa. Dari akhir perbincangan kita, Menar mau tutup dengan salah satu konklusi. Ya, ini pepatah klasik bahasa Latin yang selalu membuat Menar itu teringat dari proses, karena Bapak tadi bicara mengenai proses. Kata-katanya seperti gini. Gutta cavat la vide non vi sepe cadendo. Artinya, air dapat melubangi sebuah batu karang bukan karena kerasnya tetapi karena jatuh berkali-kali. Dari seorang guru yang selalu mencintai muridnya, proses membuat muridnya itu menjadi luar biasa lagi. Terima kasih Bapak untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan ya, Geng Merah Putih, terima kasih juga sudah nonton, dan pada kesempatan kali ini Uncle Menar mau pesan kepada seluruh Geng Merah Putih dimanapun Geng Merah Putih berada untuk tetap stay safe dengan cara mencuci tangan pada saat dan sesudah mengerjakan apapun, menggunakan masker pada saat bepergian, dan tonton terus podcast Guru hanya di channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa Geng Merah Putih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, thank you.